kan gitu kan. Ada tos Hmm. ngantunkeun, tos sudah meninggal dunia masuk ke dunia yang lain kan gitu kan. Artinya ketika kita berasumsi bahwa kita pulang ke Allah itu pakai jarak, wah kayaknya kita jauh banget, pasti berdoanya jauh banget. Ya Allah gitu kan gitu. Padahal kalau kita resapi ya, kita tadabur aja. Kenapa harus takut katanya dengan kematian gitu kan? Bahwa Hmm. kematian itu hanya berpindah dimensi aja gitu. Nah, apalagi banyak statement ya orang-orang yang ilmuwan bahwa manusia ini kan sebetulnya permanen gitu, makhluk permanen setelah mengalami kematian massal gitu kan. Yang artinya banyak ya di Kasundaan ada yang percaya reinkarnasi gitu kan. Ada yang bilang kita mati 9 kali, 7 kali kan, ada yang 7 kali. Banyak sih ulama-ulama yang sekarang aku pantau di YouTube, apa di TikTok, ada yang mengatakan bahwa kita ini 7 kali mati gitu. Nanti bereinkarnasi lagi begini mati. Ini penafsiran ya, yang makanya Al-Quran ini kalau tafsir ini kan jangan bebas, harus ada metodologi dan disiplin ilmu tafsirnya, ada ngaji alat gitu. Supaya Nah, audien yang mendengarkan ini ketika tauhidnya kurang gitu loh, akhirnya terbawa arus itu tah. Dia hanya speknya di situ, taunya di situ, akhirnya jadi keimanan itu kita apa ya, takut banget dengan akidah-akidah gitu, Sakaratul maut. mempelajari. Iya kan, sakaratul maut yang meninggal, yang mati itu kan jasad kan gitu. Ya, Nah, ruh mah ketika kan kita kan langgeng bukan tuh. jasad ya, oke. Okay. Yang namanya manusia ya, kirasa lah ini, Hmm. itu beberapa namanya makhluk gitu ya, atau entitas lah. Hmm. Ada kuring gitu kan, ada kurung, Hmm. ada karang gitu kan, ada yang karang kurung kuring satu, ada Hmm. lagi ada hak nur ilahi, nurullah kan, nur Muhammad, nur insan kan gitu kan. Ini tiga Hmm. entitas ini pakai parameter kehidupan. Ada tritang tuh, ada yang bilang orang-orang Yahudi kesininya ada trinitas gitu, ada yang Hmm. namanya Adam, Muhammad, Allah kan gitu kan. Banyak Laras. konsep-konsep begitu. Akhirnya aku mengkajinya gitu, ketika entitas kita itu identitas gitu, kita ini punya identitas ketika yang namanya manusia ini diberikan hidup ya, berupa ruh lah dari yang maha hidup. Kita ekstrak lagi nih jasad gitu, yang anasirnya dari 4 materi alam ini ya, processingnya melalui spermatozoid dan ovum, jadi jasad Hmm. kita klaim itulah Di ovarium. identitas gitu. Laras. Laras. Iya, itu identitas di dunia, di planet bumi ini gitu, itu entitasnya itu. Tapi ternyata setelah diekstrak lagi itu bukan kita gitu loh, karena itu Hmm. hanya fasilitas hidup gitu kan. Nah, Sarana ya. fasilitas hidup yang akan kita tinggalkan gitu. Kos kolomong mah kolomang lah orang tehnya, tinggalkan cuy gitu ta. Dan dia akan mendaur ulang kembali, dan dia akan meregenerasi di DNA genetik ke bawahnya gitu loh, ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya terus, dan itu terus beregenerasi, dan kita bukan itu gitu loh, terus hidup gitu, yang kita manifestasi sama ruh gitu, dan ruh pun kayaknya bukan kita gitu loh, secara entitas ya. Ruh itu sesuatu yang hidup dari yang maha hidup gitu loh, dititipkan karena kita sudah MOU, sudah agreement, Ditiupkan disebut kayaknya. sukma, iya itu kan ditiupkan Tiupkan sebagian antara ruh. nafs,
Ya, nafs dengan jasad ini kan. Kalau bahasa Hakim mah sukma dengan raga ini sudah disandingkan al-fatihah lah gitu. Akhirnya ada yang namanya hidup untuk menyambungkan atau mendriver antara sukma dengan jasad. Akhirnya terjadilah hidup. Ketika yang hidupnya diambil sama yang maha hidup, dah emang sudah sunatullah seperti itu ya. Ruhnya diambil, otomatis cek orang Sunda mulih ka jati, mulang ke asal. Dua entitas balik beda-beda itu. Ada yang mulih ka jati, ada yang mulang ke asal. Mulih ka jatina naon jati dirina gitu. Secara jasad berarti jatina teh 4 anasir material itu. Mulang ke asalna apa? Asal kita energi gitu. Energi positif itu. Ya menurut bahasa Torekat kan disebut Nur Muhammad itu kan. Nah berarti yang membedakan kita itu masuk ke dimensi dunia yang lain gitu loh. Kita meninggalkan dunia ini masuk ke dunia yang lain gitu. Kalau batasan Islam kan ke barjah lah gitu ya. Nah ini menarik kajian-kajian ini di beberapa keilmuan banyak membahas, bahkan seperti Plato, Aristoteles, orang-orang prasejarah lah ya. Karena Plato ini hidup kan di abad ke-4 ya. Aristoteles abad ke-3. Nah ini kan mereka sudah mendiskusikan ini dari dulu gitu kan. Mendiskusi dari Adam, Nabi Adam lah, sebagai kajian diri. Itu banyak variasi itu, banyak keilmuan yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir dulu sampai sekarang banyak gitu. Dan kita memilah atas dasar-dasar pemikiran filosof Yunan, filosof Sunda kan banyak. Nah parameter-parameter itulah yang kita sekarang kaji ulang di dalam kehidupan kita mau seperti apa. Makanya di dalam umul kitab di Al-Fatihah tetap kita mengakui bahwa kita itu belum menemukan jalan yang lurus. Di dalam sholat-sholat kita ihdinas siratal mustaqim kan gitu. Berarti kita mengakui bahwa kita itu belum lurus gitu. Tunjukinlah kepada hamba jalan yang lurus tuh. Dijawab di kalimat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah engkau berikan gitu. Kepada orang-orang sebelum kita lah ya. Yang jalan yang lurus itu ya seperti banyak yang diberikan jalan yang lurus, Adam, Idris, sampai Rasulullah Muhammad SAW itu kan jalan yang lurus yang pernah diberikan Allah. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang pernah kau dolim gitu. Orang-orang yang melenceng dari jalur kesasar kan gitu. Naudzubillah kan. Mudah-mudahan kita di dalam Kasundaan itu sebetulnya sudah dipelajari kalau kita mau mengekstrak filosof Sunda gitu. Dari dulu udah ada gitu. Ada yang bilang dalam kehidupan mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman gitu kan. Nah kita itu kan kalau di dalam Al-Quran kan ada wal as innal insan lafil hus, demi waktu kan. Orang Sunda juga ada yang kayak itu dulu, filosof gitu. Terus sabilulungan, ririungan, itu musyawarah mufakat kan gitu. Cuma kita itu edukasi kita itu sudah terkontaminasi oleh Barat gitu. Akhirnya yang timur ini peradaban timur kayaknya ketinggalan gitu kan. Padahal mah lebih esensinya lebih dalam gitu kalau dipelajari. Gitu teh. Itu kita berselancar aja sebelum ini malam-malam kayak gini. Banyak filosof Sunda teh, banyak banget filosof Sunda yang harus kita ekstrak terus dalam hidup. Termasuk mengekstrak diri gitu loh. Kenapa harus tangan itu ada kanan kiri gitu, nggak kanan semua tangan itu gitu lah. Kenapa harus berpasang-pasangan? Kalau tengah-tengah coba ada cewek ada cowok, kalau tengah-tengah ada juru jalan Nabi Lut juga ada gitu. Yang kayak gitu umat-umat yang kaum Sodom gitu kan, nanti akhirnya kaum Sodom seperti apa udah dibuktikan juga.
gitu. Ada yang baik, ada yang buruk, tengah-tengah, baik enggak, buruk enggak, ada kan gitu. Ada salah, ada yang benar, ada tengah-tengah, ada yang enggak benar, enggak salah. Ya pilihan, hidup itu pilihan gitu. Bahwa ketika kita hidup makhluk merdeka, karena kita dikasih akal dan pikiran, apalagi kutiupkan ruhku kan gitu. Ini sangat hebat sekali manusia ini. Sampai ketika ada filosof gini bicara, Adam Allah ciptakan itu ketika bumi ini sudah kondusif ya bah. Artinya oksigennya sudah pas, terus berontaknya alam gunung, api, laut segala rupa udah pas gitu. Adam diciptakan dan dijadikan khalifah di bumi ini. Betapa spesialnya Adam dan makhluk dan baninya ini di mata Tuhan gitu. Sampai Tuhan seperti itu menciptakan Adam di injury time gitu loh. Berarti sebelum Adam banyak makhluk yang lain sebelum Adam ini, dan kita sebagai pionir di akhir zaman sebagai khalifah. Hebat kan? Lah, ketika kita sudah diciptakan sama Allah di zaman fase Adam, Bani Adam, apalagi di fase Rasulullah Muhammad. Wa ma khalaqtul atlaq ini, tidak akan kuciptakan semesta ini kalau aku tidak ciptakan Nur Muhammad. Kenapa kita ingin berkoalisi dengan iblis? Kenapa kita ingin jadi monyet? Ingin jadi ular? Kenapa? Ular-ular juga ingin jadi manusia kok. Iya. Gitu. Akhirnya berkoalisi ini disebut pesugihan. Abah, Abah Bahasa. Saya izin pamit ya. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya ya. Enggak ada masalah. Kita belajar bareng aja. Ya, mangga teh. Sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum. Bau masih ada tuh bau. Waalaikumsalam. Salam kenal. Abah masih ada nih, Bah. Ada Bajalu juga Ayah, sini, Bajalu. Bau ya. Tadi Abah Semar lungsur deui kuno. Ini biasa ke Semar. Musyawarah Abah Semar. Ke musyawarah. Harus. Dia mah setia mendengarkan. Laras. Kayaknya dia panas nanggapi ya banyak. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Jamal sehat. Selamat pagi. Kang Jamaluddin. Alhamdulillah Kang teraskan lagi. Mangga Bah. Tadi antawis alam lana, alam pana sareng alam lana kan. Degikeun ka aya istilah mulih ka jati mulang ka asal gitu. Nama teh Siti Pauziahnya, kenten lah Bang. Nama teh Siti Pauziahnya. Mohon. Oh, mohon. Kirang terang. Oh, rancangan teh kepungkur di Jakarta. Oh, mohon. Sok teraskan. Sabawi raos hasil aya deui kaol Bang, kirasa puntennya. Nyundul pihatur. Aya deui untuk konteksna kana mu ku M gitu nya. Canes mulih gitu kan. Ieu mah secara naon gitu fonem gitu nya, secara fonemis gitu. Pelapalan teh upami mulih itu sesuatu hal yang direncanakan gitu, yang disengaja. Mulih kajati mulang ke asal berarti ada niat gitu, ada itikad, ada upaya gitu. Artinya karta kerja gitu. Anu hiji mah kawana pulih gitu. Pulih kajati pulang ke asal gitu. Pulih itu parantos balik deui ka non sebetulnya ke alam karena kondisi semula gitu kan pulih. Jadi pulang margi pan la haula wala quwata illa billahi alil azim azizil hakim pan gitu. Tenah cek ustad. Da tidak aya teu upaya urang mah
Gubrag ke alam dunia oke pan teu aya naon sebetna